Kelvin dan Elisa menuju ke bandara saat malam hari. Di tengah perjalanan, ia melihat sebuah toko coklat besar di pinggir jalan. Itu membuatnya teringat bayi kecilnya yang meminta oleh-oleh padanya. "Zah, bisakah kamu menghentikan mobilnya?" pinta Elisa. "Ada apa, Nona Elisa? Bisakah kamu turun dan membelikanku coklat? Tolong belikan coklat untukku di toko itu." "Tentu saja, aku akan turun kalau begitu." Elisa segera meraih tasnya untuk mencari kartu bank miliknya. Namun tangan panjang Kelvin telah mengulurkan kartu hitamnya pada Kelvin. "Bayar pakai kartuku saja." "Baik, Tuan." "Tidak, pakai punyaku saja," pekik Elisa. Dia tidak tahu apa lagi yang akan diajukan oleh Kelvin jika berhutang lagi pada pria ini. Zah dalam dilema, namun untuk menghindari kemarahan dari bosnya yang lebih menakutkan, ia memilih keluar dengan membawa kartu hitam Kelvin. "Aku akan mentransfer uang coklat itu padamu nanti," kata Elisa bertekad. "Itu hanya coklat yang harganya tidak berarti apapun untukku. Jadi jangan khawatir, aku tak akan meminta imbalan kecuali kamu meminta pabrik coklat. Mungkin aku bisa menawarkan surat negosiasi untukmu." Elisa merasa lega. Ia menaruh kembali kartunya ke dalam dompet. Lagi pula coklat ini akan dimakan oleh putranya. Jadi wajar jika Efrain sesekali harus merasakan jerih payah dari ayahnya. Zah kembali dengan membawa sekantong penuh coklat dengan berbagai jenis. "Nyonya Elisa, aku tidak tahu apa yang kamu suka, jadi aku membelikan semua jenis coklat yang ada." "Tidak apa-apa, dia pemakan segala," kata Elisa yang beberapa saat kemudian wajahnya menjadi tegang karena baru saja mengungkapkan bahwa coklat itu untuk orang lain. Beruntung dia tidak menyebut tentang putranya. Kelvin memberikan tatapan belati pada Elisa. "Bajingan mana yang kamu belikan coklat?" Mata Elisa melebar mendengar Kelvin menyebut Efrain sebagai bajingan. "Bajingan yang kami maki adalah darah dagingmu, dasar pria aneh," maki Elisa di dalam hati. Ia menarik nafas dalam untuk menenangkan diri sebelum menjawabnya. "Aku akan memberitahu Karissa karena kamu telah menyebutnya bajingan." Wajah Kelvin mengendur kembali. Ia sadar bereaksi terlalu berlebihan. Ia ingat Elisa memiliki teman baik wanita yang cukup wajar untuk membelikannya oleh-oleh. Pesawat mereka mendarat di Canberra jam 1 malam. Kelvin mengantarkan Elisa sampai ke apartemen Pasifik. "Jangan menggendongku lagi, kurasa aku bisa berjalan jika dipapa." "Baiklah jika itu maumu." Kelvin membantu Elisa keluar perlahan. Setelah di luar, Elisa mengaitkan lengannya di pundak Kelvin untuk pegangan. Namun begitu satu tangan itu berpegangan, tubuhnya telah terangkat dari tanah. Perubahan gravitasi yang tiba-tiba pada tubuhnya membuat ia kaget dan segera melingkarkan kedua lengannya di leher Kelvin. "Apa yang kamu lakukan? Sudah kubilang untuk memapahku," protes Elisa. "Itu terlalu memakan waktu. Aku tidak punya kesabaran untuk memapahmu yang akan berjalan selambat siput." Elisa mengerutkan keningnya dengan kesal. Kelvin kini telah membawanya memasuki lift. "Lantai berapa tempatmu tinggal?" "Itu ada di lantai 17. Kelvin menekan tombol lantai 17. Lalu ada pasangan muda masuk. Mereka baru saja pulang setelah berpesta. Kini tatapan mereka tertuju pada Kelvin yang telah menggendong wanita di dalam pelukannya. Melihat ada orang lain masuk, Elisa merasa malu dan menyusupkan kepalanya lebih dalam ke dada Kelvin. "Sayang, lihatlah, pria ini sangat romantis. Ia bahkan menggendong pacarnya saat memiliki perban di telapak tangannya,"
kata wanita muda itu merasa iri. Astaga, apakah kamu tidak melihat betapa mungil bentuk wanita di dalam pelukannya? Itu 2 kali lipat dari berat badanmu. Jadi, jika aku menggendongmu, maka lenganku akan patah. Wanita itu mengentakkan kaki ke lantai dengan kesal. Ia berharap bisa menjadi gadis di dalam pelukan pria tampan ini. Dia mendongakkan kepalanya, berusaha untuk melihat wanita dalam pelukannya, namun wajah itu telah terbenam ke dada bidang pria ini. Sungguh wanita yang beruntung, gumam wanita muda tadi. Saat lift mencapai lantai ke-17, ia hanya bisa menatap punggung Kelvin yang melangkah keluar dengan tatapan iri. Apa sandingnya? Tanya Kelvin saat sampai ke depan pintu unit Elisa. 090320. Aku harus ingat untuk mengubah sandinya nanti, lanjut Elisa di dalam hatinya. Ulang tahun siapa yang kamu pakai? Tanya Kelvin sambil memasukkan nomor sandi. Tanggal saat boneka kesayanganku Little Bear hadir, kata Elisa dengan nada sarkas. Kekanakan, ejek Kelvin. Ia membawa Elisa masuk ke dalam rumah. Letakkan saja aku di sofa, pinta Elisa. Di mana kamarmu? Aku akan meletakkanmu di sana. Kenapa sangat sulit berbicara denganmu? Keluh Elisa. Saat ini Kelvin sudah membuka ruangan yang ia duga sebagai kamar Elisa, karena hanya ada 2 kamar di sana. Salah satunya tampak berukuran kecil, jadi dia menduga itu adalah kamar tamu. Kelvin meletakkan Elisa di atas tempat tidur yang masih tertata dengan rapi. Setelah itu Kelvin mengedarkan pandangan ke arah sekeliling. Kamar Elisa tampak seperti kamar kebanyakan, namun Kelvin merasa kamar ini tidak hidup sebagaimana kamar para wanita. Kamu mau kemana? Tanya Elisa saat melihat Kelvin membuka pintu kamar mandi. Pria itu tak menjawab, dia hanya mengedarkan pandangan ke arah kamar mandi. Dia merasa lega, tak ada jejak pria lain di sini, seperti produk pembersih wajah. Aku akan pergi, beristirahatlah dengan baik. Aku akan memberimu cuti kerja selama beberapa hari, kata Kelvin sambil berjalan mendekat ke arah Elisa. Wanita itu refleks menutup mulutnya seolah mengantisipasi apa yang akan dilakukan pria ini. Aku akan pulang. Kenapa kamu tidak membiarkanku mendapatkan ciuman perpisahan? Aku belum gosok gigi setelah tidur sepanjang perjalanan di pesawat. Aku merasa mulutku mulai bau, kata Elisa berbohong. Ia terlalu lelah malam ini. Dia tak ingin mencicil hutang ciumannya pada Kelvin, karena ciuman pria ini menyedot banyak tenaga Elisa. Kelvin mengurungkan niatnya. Ia lalu membenamkan ciuman di kening Elisa. Selamat malam, kata Kelvin, lalu melangkah pergi. Bahkan jika kamu mencium keningku, aku akan menguranginya dari hutang kreditku, teriak Elisa pada Kelvin yang telah mencapai pintu kamarnya. Pria itu tak menjawab atau berbalik, namun Elisa tahu pria di depannya menaikkan sudut bibirnya. Kelvin melewati ruang tamu. Dia menatap ke sekeliling rumah ini, termasuk bagian dapur sebelum melangkah pergi. Di bawah, Zah sedang menunggu bosnya masuk ke mobil. Ia sempat menduga Kelvin akan menelponnya untuk meninggalkannya karena ia akan menginap di tempat Elisa. Jadi dia terkejut saat melihat pria ini masuk ke mobil. Anda tidak tidur di sana, bos? Tidak, jawab Kelvin singkat sambil menyandarkan kepalanya ke tempat duduk dengan mata tertutup. Zah tahu bosnya tidak sedang berusaha tidur. Alisnya yang mengerut menunjukkan dengan jelas bahwa ia sedang berpikir keras. Apakah mereka bertengkar? Batin Zah curiga. Zah, panggil Kelvin tiba-tiba setelah perjalanan dalam keheningan yang lama. Panggilan itu cukup untuk membuat Zah tiba-tiba terjingkat. Iya bos, jawab Zah setelah mengatur nafas.
Menurutmu apakah wajar tempat tinggal wanita tidak memiliki tabung gas tapi ada kompor di dapurnya? Tempat itu juga sangat sederhana dan tidak hangat seperti bagaimana rumah wanita seharusnya. Mungkin Nona Elisa selama ini hanya membeli makanan di luar dan ia juga baru saja datang ke kota ini, jadi dia mungkin belum menata tempat tinggalnya. Jawab Zah. Kelvin masih terdiam, entah kenapa ia masih belum bisa menerima kesimpulan itu. Dia terus mengingat seluruh detail ruangan Elisa yang sempat ia lihat tadi. Setelah mengingat dengan teliti, sambil menutup mata, ia tiba-tiba tersentak. Wanita itu tidak tinggal di sana. Zah kembali tersentak kaget. Ia memegangi dadanya dan hampir saja menabrak mobil di depannya. Jika terus seperti ini, aku curiga akan berakhir di rumah sakit karena serangan jantung atau kecelakaan. Batin Zah, kenapa Anda bisa mengatakan dia tidak tinggal di sana? Aku tidak melihat ada sikat gigi di dalam kamar mandinya tadi. Bukankah itu termasuk hal mendasar yang harus ada di dalam kamar mandi yang ditinggali oleh orang? Zah tercengang. Dia tidak menduga bosnya akan mengingat detail sekecil itu. Bos, mungkin Anda tidak melihatnya dengan teliti, atau dia membawa sikat giginya di dalam koper. Kelvin sekali lagi dibuat terdiam dengan logika yang dikemukakan Zah. Ia menarik nafas dalam. Mungkin aku terlalu paranoid. Zah menduga bahwa itu telah menjadi akhir diskusi mereka. Namun 5 menit kemudian ia dibuat tersentak lagi oleh kalimat bosnya. Zah, aku yakin ia tidak tinggal di sana. Selama ini ia selalu menyebut tentang boneka beruangnya, tapi di kamarnya tadi tak terlihat ada boneka satupun. Zah tak bisa berkata-kata lagi. Nafasnya masih terasa sesak karena kejutan lagi dan lagi. Zah, suruh salah satu anak buah kita untuk mengikutinya. Lalu aku ingin semua informasi sekecil apapun saat di luar negeri selama ini. Baik bos, kata Zah. Setelah menarik nafas panjang, Kelvin mengepalkan tinjunya di atas lutut. Aku penasaran apa yang disembunyikan wanita ini padaku.